Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza 'arafta makna shaumi, maka apabila kamu mengetahui arti puasa, min tasfiyatil qalbi, di antaranya yaitu puasa itu untuk membersihkan hati, ya, dengan puasa akan merasa lapar, dan lapar itu akan merasakan penderitaan orang lain. Dengan puasa menghancurkan syahwat kita. Dengan hancurnya syahwat kita berarti dosa-dosa kita semakin berkurang. Wa qamhis sahawati, dan yaitu memaksa syahwat kita, menghancurkan syahwat kita. Fastaksir, maka perbanyaklah olehmu, minhu, di antaranya puasa itu, mastatokta, semampumu, ya. Ini terlepas puasa apa, ya, apapun, ya. Jadi karena puasa itu adalah maknanya itu, arti puasa banyak sekali, manfaatnya banyak sekali, maka perbanyak puasa, ya. Yang kemarin seperti ada puasa yang sifatnya puasa bulanan, puasa tahunan, puasa mingguan, ya. Perbanyak selain di luar Ramadan. Kalau Ramadan kan wajib, ya, wajib selama sebulan, tambahi dengan puasa-puasa yang lain, karena faedahnya, manfaatnya banyak sekali. Fa innahu asasul ibadati, maka sesungguhnya puasa itu adalah asasul ibadati, yaitu pondasinya atau dasar daripada ibadah-ibadah. Asluha artinya yaitu asal atau dasarnya daripada ibadah-ibadah. Wa miftahul kurubati, dan kunci untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, puasa. Takarub, kunci takarub kepada Allah, dekat, ya, mendekat. Jadi kalau orang pengen lebih dekat kepada Allah, ya banyak dilakukan amalan-amalan sunnah. Wajib, ya, wajib kan memang udah tugas kita, ya. Kita dikasih tugas sama Allah tuh, ya. Sebagai orang muslim, sudah mukallaf, sudah balik, terkena beban kewajiban tuh, ya. Yang rukun Islam 5 itu terbebani kewajiban semuanya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tambahin dengan ibadah-ibadah sunnah. Dengan ibadah-ibadah sunnah itu, ya Allah udah banyak ungkapkan akan memberikan balasan janji Allah kepada orang-orang yang banyak melakukan amalan-amalan untuk mendekatkan kepada Allah. La tabdila li kalimatillah. Janji Allah tidak pernah tertukar. Janji Allah tidak pernah diingkari, ya. Banyak-banyak ibadah, ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in babun, setiap sesuatu itu ada pintunya, ya. Wa babul ibadati as-saumu, dan pintunya ibadah itu diantaranya adalah berpuasa, ya. Puasa, ibadah
Ibadah itu kan ada tingkatan-tingkatan. Kalau dalam kitab Kasyifatus Syaja itu diterangkan, ibadah yang tertinggi dudukannya itu adalah ibadah yang sifatnya badaniyah, itu pertama diantaranya adalah sholat. Maka fardunya sholat itu fardu yang paling utama. Sunnahnya sholat itu sholat termasuk ibadah sunnah-sunnah yang paling utama. Makanya yang gak heran kalau fa'inni ala nafsika bikasratis sujud, kata Nabi. Rabi'ah bin Anas, sahabat Rabi'ah itu, dia kan diminta sama Nabi, suruh minta apa gitu kan. Wahai Rabi'ah, kau minta apa? Saya nggak minta apa-apa ya Rasul, kecuali cuman pengen dekat sama engkau ya Rasul nanti di surga gitu. Kata Nabi, apakah ada yang lain permintaan itu? Nggak ada ya Rasul, cukup dah itu aja, yang penting saya dekat sama engkau. Fa'aini ya ala nafsika bikasratis sujud. Bantulah aku wahai Rabi'ah untuk mewujudkan keinginanmu dengan banyak-banyak sujud. Apa sujud doang? Iya, sujud itu min dzikril juz wa iradatil kul, dalam balaghah tuh begitu. Maksudnya disebutnya sujud, maksudnya sholat. Nah, itu termasuk ibadah yang afdol, ibadah bahasa badaniyah yang paling utama di antara ibadah-ibadah yang lain. Pertama adalah sholat. Sholat fardunya juga ibadah yang paling utama, sholat sunnahnya juga termasuk yang sholat yang utama. Jadi setiap sesuatu itu ada pintunya, dan pintunya ibadah diantaranya ini adalah berpuasa. Ya, dengan puasa itu kan junnah sebagai perisai tameng. Ya. Meskipun awalnya puasa dalam keadaan terpaksa niatnya nggak ada bekal puasa ya nggak apa-apa. Berangkat, buju nggak nyiapin bekal, nggak nyiapin ini. Yaudahlah, nih saya mau puasa aja. Ya gitu kan, ayah nggak mau nungguin kan, sebentar doang, saya mau puasa neng. Dasar, mau jajan aja. Nggak gitu juga kali ayah. Iya, jadi kalau bisa begitu mah mantap. Ya, kalau orang puasa sunnah mah kalau di kerjaan mah di rumah godaannya beratan di rumah. Iya. Ya, mungkin kalau makan mah bisa nahan, kalau yang lain belum tuh masih bal ya. Iya, kalau puasa sunnah mah begitu. Iya. Kalau cuma makan minum mah ya itu mah. Iya. Tapi kalau yang lainnya tuh, iya itu makanya repot. Kalau makanya banyak batal puasa sunnah itu karena di rumah. Iya. Jadi sabda Nabi, likulli syai'in babun wa babul ibadati as-saumu. Setiap sesuatu itu ada pintunya, dan pintunya ibadah adalah berpuasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, qala Allah taala. Kalau ada qala Rasulullah, qala Allah taala, namanya hadis qudsi. Hadis qudsi. Hadis qudsi termasuk firman Allah selain Al-Qur'an, ya. Langsung diberikan kepada Nabi. Fil hadisil qudsi, di dalam hadis qudsi, kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Hadis qudsnya apa? Setiap kebaikan itu balasannya 10 kali lipat. Ya asyri amsalihha, 10 semisalnya. Ya, satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Ila sab'i mi'atil dhi'fin, sampai 700 lipatan. Satu kebaikan bisa nilainya sampai 700 kali lipat. Bikasris doti, ya, dengan kaca kasroh dotnya dhi'fin, ya. Illa sauma, kecuali puasa. Kebaikan apapun itu, ya, balasannya satunya itu dibanding balasannya 10 sampai 700. Illa sauma, kecuali puasa. Karena apa? Fa'innahu li, karena puasa itu tujuannya adalah li, untukku, untuk Allah, ya.
dia nggak mau makan karena Allah, dia nggak mau minum karena Allah. Ya. Jadi puasa itu adalah rahasia antara kita sama Allah. Ya. Biar di rumah sahur bareng makan telur ceplok sama apa namanya, sama ikan kembung yang dari mana? Dari dinas apa itu? Dari dinas apa itu gitu. Misalkan gitu di rumah gitu. Terus keluar, kalau dia nggak mau puasa gitu kan, nah, udah keluar rumah ya salaman sama istrinya, sama anaknya, bawaannya lemes aja gitu kan, ngantuk-ngantuk ya, malu ya. Kan Mas Samad biaya. Iya nih loh, kayaknya hari ini berat-berat cobaannya puasa sampai di kantor. Iya, ada warung Indomie buka nanti jam 4. Jam 10 udah ada kaki di bawah. Lewat jalur VIP. Iya, gitu. Karena yang tahu hanya setelah itu dia pulang ke rumah lemes lagi. Merasa lemes gitu kan. Iya, merasa lemes lagi sampai ke rumah misalkan sebelum maghrib gitu kan. Sama istrinya, sama ini udah. Masih lama ya, maghrib ya? Nanya masih maghrib lama. Iya. 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 Nah itu, yang tahu siapa ketika itu? Yang tahu adalah dia sama Allah. Makanya orang berpuasa, dia jujur dan tidaknya kan Allah. Langsung itu bukannya. Nah, makanya karena dia meninggalkan maksiat, melakukan ibadah, meninggalkan yang halal, harus dia nggak boleh dimakan di siang hari. Karena semata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bih, dan saya yang akan langsung membalas terhadap orang yang berpuasa itu. Ya. As-saumi artinya puasanya, wal makna dan adapun artinya. Artinya apa? Ya. Annal ibadati, sesungguhnya ibadah-ibadah, qad kasyufa maqadiru, sungguh sudah tertakar ya, terbuka ukuran apa, maqadiru sawabia, ukuran pahalanya ya. Sudah ketakar tuh pahala-pahala puasa itu ketika orang melakukan kebaikan, udah ketakar lin nasi ya, kepada manusia. Wa annaha tudhaifu min asyratin ila sab'i mi'atin dhifin illa sauma, dan hanya saja dilipat gandakannya dari 10 sampai 700 lipatan itu kecuali puasa. Fa innallaha ta'ala, sesungguhnya karena sesungguhnya Allah Ta'ala tafarroda, itu menyendirikan bimik dari ilmi sawabi, yaitu ukuran tentang pengetahuan pahalanya daripada puasa, wa tad'ifi hasanatihi, dan melipat gandakan kebaikan-kebaikannya orang yang berpuasa. Nah itu, makanya ya pantaslah ketika puasa itu apa namanya, pintu surganya juga sendiri, ar-royan, royan seperti itu. Makanya ya nanti sebentar lagi puasa, yuk sama-sama ajamkan, kita azamkan, kita niatkan, ya kita niatkan, kita pancing. Kalau kemarin pancingnya udah ada kemarin ya, pancing aja kemarin ya. Katanya nanti kita pancing, kita niatkan, kita pancing. Diri kita pancing ibadah, ya dia niatkan Ramadan ini saya harus puasanya benar-benar lebih baik. Dari jumlahnya ya sebulan full ya, insya Allah harus full lah ya. Dari ibaratnya mungkin kemarin Ramadan kemarin baca Al-Qur'annya baru kurang baik sedikit-sedikit, yuk ditingkatin setiap hari. Ibadah sholat malamnya, tarawehnya banyak diisi dengan kegiatan yang manfaat. Ya, semua harus dipancing ya. Kemarin kan ada pancingannya, ya ibadah harus dipancing, nggak apa-apa nih. Kemarin ada ceritanya apa Mas Iqbal kemarin? Dipancing, ya orang nikah 10 tahun nggak punya anak. Iya. Nah suaminya ini pengen mancing supaya punya anak. Biasanya orang mancing itu kan dia ngangkat anak, ini kagak. Akhirnya 10 tahun nggak nikah, nggak punya anak, dia mancing, dia nikah lagi. Kisah nyata ini mas, setelah nikah lagi, ternyata yang hamil istri yang tua. Loh, tuh coba. Iya, pancing itu pancing, ya. Iya. Akhirnya gimana? Ya bahagia kan begitu kan? Ya. Faqauluhu wa ana ajzibi, dan adapun
firman Allah ya, wa ana ajibih, dan aku yang akan membalas puasanya. Artinya ai ajzi jazaan kasiratan min ghairi ta'yinin, artinya balasan yang banyak tanpa ditentukan. Masa jumlahnya itu udah nggak ditentukan. Nah, karena kalau yang balas Allah langsung itu limiqdarihi, karena ukurannya. Wakila, dan ada makna yang lain ya, maknau anau ahabul ibadati ilayya ya. Artinya adalah ibadah yang paling aku cintai ya. Anahu ibadah yang paling dicintai ya, ilayya menurutku ya, menurut Allah itu, wal muqaddimu indi, dan yang didahulukan terhadapku ya. Puasa termasuk ibadah yang benar-benar khusus untuk Allah, ibadah yang benar-benar sangat dicintai oleh Allah, maka Allah adalah akan membalas langsung untuk ibadah pahalanya orang berpuasa ya. Ini alhamdulillah ya, kita alhamdulillah sekarang udah Sya'ban ya, malam Sabtu besok malam ini udah nisfu Sya'ban ya. Kalau ada orang mengatakan nisfu Sya'ban itu amalan ibadahnya banyak bid'ah, banyak ini, ya udahlah, jangan terlalu dipermasalahkan. Orang baca Yasin dibilang bid'ah, ya udah baca Yasin. Memang bagusan mana malam minggu di masjid baca Yasin 3 kali dengan niat panjang umur fi taatillah ya, dengan niat tetap iman Islam ya, dengan niat bil husnul khotimah, itu seperti itu dibandingkan orang tongkrong di nggak jelas bagusan mana, bid'ah yang mana iya. Jadi ada ulama mengatakan bid'ah itu adalah sesuatu yang bertabrakan dengan syariat. Kalau tidak bertabrakan dengan syariat ya enggak begitu juga. Jadi kalau ibadahnya oh itu bid'ah, maksudnya baca Yasin bid'ah loh. Kalau bid'ah sesat gitu. Sesat masuk neraka gitu. Wah, ya seperti itu. Emang neraka punya lu. Ya itu ya, nanti kita lanjutkan berikutnya bahasan tentang apa namanya puasa. Ya, mudah-mudahan kita di bulan Sya'ban ini ya, kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi, Allah barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan, dan kita disampaikan ke bulan Ramadan dalam keadaan apa? Sehatin sehat, wa afiatin, dan juga afiat jasmaninya juga ini sehat, kantongnya juga sehat. Iya itu. Iya, karena bulan puasa subhanallah. Bulan puasa sekarang ini subhanallah harga beras sudah enggak karu-karuan. Iya, aduh. Iya, jangan nanti beras mahal dijogetin, jangan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.